Shalom saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari saya ajak saudara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau sudah tuntun, jaga, pelihara, berkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kesulitan hidup datang melanda umat manusia, maka orang akan menjadi mudah untuk mencari Tuhan. Mengapa, saudaraku? Karena manusia itu kalau dalam keadaan terjepit, kalau dalam keadaan susah, atau kalau dalam keadaan sakit, menderita, dan tidak ada pengharapan, maka mudah sekali manusia itu mencari Tuhannya, mencari penciptanya. Tapi kalau manusia itu dalam kondisi atau keadaan yang solid, masih eksis, punya pegangan, masih mampu, belum goyah, bisnis masih lancar, usaha masih oke, pekerjaan masih menguntungkan, harta masih melimpah, aset masih banyak, jabatan masih ada, tidak akan mudah orang untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Amsal 18 ayat 11 mengatakan, harta itu saudara sekalian seperti kota yang kuat, seperti tembok perlindungan bagi manusia. Itulah sebabnya kalau manusia berkecukupan, berkelimpahan, kadangkala tidak mudah untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau resesi ekonomi datang dan kesulitan finansial terjadi dan menghantam masyarakat lapisan bawah, profit atau pendapatan yang dihasilkan tidak sebanding dengan pengeluaran atau biaya hidup yang dikeluarkan, maka yang terjadi, orang akan menjadi gelisah, orang akan menjadi khawatir. Kalau rupiah melemah, saham jatuh, ekonomi ambruk, maka kalangan pengusaha sampai konglomerat bisa bangkrut, dan ini akan membuat pengusaha, konglomerat, pebisnis bisa panik, bisa stres di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, percaya apa yang Dia berikan saat ini, pekerjaan kita, usaha kita, walaupun mungkin tidak baik atau kondisinya saat ini berjalan mundur, tapi kalau kita sudah serahkan itu semua kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita harus menikmati itu semua, saudaraku. Kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan dan kerjakan dalam hidup ini.
Jangan kita percaya kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak puas terhadap keadaan kita. Kita tidak bisa menikmati keadaan kita sekarang. Kita tetap dalam keadaan stres, padahal kita sudah percaya dan berserah kepada Tuhan. Inilah iman, saudara. Pada waktu kita percaya dan berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh yakin Dia akan menuntun dan menolong kita. Walaupun kondisi kita atau keadaan kita kurang baik, nikmati itu saja semuanya, saudaraku. Rasa puas, rasa cukup dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saat sekarang ini. Dan dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Walaupun engkau orang yang pintar, walaupun engkau punya harta yang banyak, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara mau sungguh-sungguh berusaha atau bekerja, itu tidak salah. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Tetapi saudaraku, jangan melupakan tuntunan Tuhan. Saudara boleh bekerja keras, saudara boleh bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dan bisnis saudara. Tapi ingat selalu, jangan melupakan tuntunan Tuhan dalam kehidupanmu. Ini artinya orang-orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Alkitab di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima menuliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak ada berkat Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Engkau dan saya dalam hidup ini jangan hanya fokus kepada berkat, kepada kemakmuran, kepada uang. Tetapi sesuai yang firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang terutama dalam hidup ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan saudara menomorsatukan, memfokuskan hidupmu kepada berkat, uang, kemakmuran, kenikmatan duniawi, kenikmatan materi. Tinggalkan semua kesenangan-kesenangan duniawi. Tinggalkan semua keinginan-keinginan duniawi yang dapat menjerumuskan saudara dan saya dalam kehidupan ini, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam setia dengan Dia. Saudara-saudaraku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus sudah mau datang untuk kedua kalinya. Biar dalam hidup ini, saudara dan saya belajar dalam hidup ini melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan. Sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara sebagai orang yang percaya senantiasa menuntun saudara. Kalau saudara salah langkah, kalau saudara jatuh, kalau saudara berbeban berat, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara untuk menginsafkan saudara akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini, saudara dan saya hidup dalam kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh dengan Dia. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang berseru kepada Tuhan itu yang akan diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pengertian bagi saudara, menjadi tuntunan bagi saudara dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami, anak-anak-Mu yang percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang menyaksikan tayangan ini, di tengah-tengah kesulitan dan persoalan hidup, mulai meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, ampuni kami, ajar kami untuk kembali kepada Engkau, percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sementara bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, bisnis.
Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau pasti akan tolong, bukakan jalan, berikan solusi, berikan jalan keluar. Mungkin ada di antara kami yang sakit pada saat ini. Biar urapan kesembuhan-Mu Tuhan Yesus turun menjamah kami, sehingga kami yang sakit disembuhkan. Terima kasih untuk kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.